Haleluya. Shalom aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 9 Januari 2024. Saudaraku, jangan lupa saudara kita selalu bersyukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita. Dan juga jangan lupa di pagi yang cerah ini kita mau memberi senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bukan hanya sebagai pendengar, tapi melakukannya juga. Bacaan liturgi hari ini diambil dari 1 Samuel 1 ayat 9 sampai dengan 20 dan Injil Markus 1 ayat 21b sampai dengan 28. Saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, kalau kita perhatikan dari setiap Injil saudara yang mengisahkan para imam dan ahli Taurat, semuanya bertugas mengajarkan tentang hukum-hukum Allah. Tapi saudaraku yang terkasih, ada yang diajarkan mereka para jemaat atau penduduk di sana tak merasakan isinya saudara, hambar dan tak memiliki kuasa. Berbeda saudaraku yang terkasih dengan Yesus Tuhan kita saat mengajar. Saat mereka tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa. Tidak seperti ahli-ahli Taurat. Markus 1 ayat 21 sampai dengan 22. Inilah perbedaannya saudara. Membuat para imam dan ahli Taurat menjadi iri. Kenapa? Karena ahli-ahli Taurat biasanya mengutip pandangan rabi-rabi tertentu pada saat mengajar. Ada yang mengatakan, demikianlah kata rabi. Ada firman yang mengatakan, semuanya itu mengutip saudara. Membuat para pendengar merasa tak ada kuasanya, menilai bahwa apa yang disampaikan bukanlah dari dirinya. Ini membuat penganutnya banyak berkurang, mereka beralih dan mengikuti Yesus. Tetapi Tuhan Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri saudara. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Di sini dia berkata aku. Ada firman yang mengatakan, tetapi aku berkata kepadamu. Sekali lagi, Yesus mengatakan aku. Tuhan Yesus mengajar dengan otoritasnya sendiri, saudara. Dan firman yang disampaikannya memiliki kuasa untuk mengubah hati dan kehidupan orang-orang lain. Dan mereka, saudara, pengikut-pengikut Kristus semakin takjub melihat seorang yang kerasukan roh jahat dan berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Markus 1:24. Wow, lihat saudara. Roh jahat saudara tahu siapa Yesus. Kenal siapa Yesus itu. Perhatikan. Si roh jahat mengenal Yesus orang Nazaret yang kudus dari Allah. Adakah kita juga kenal akan Yesus orang Nazaret itu yang kudus dari Allah? Kalau kita hanya kenal saja saudara seperti roh jahat itu, apa bedanya kita dengan si roh jahat itu? Roh jahat kenal dan tahu siapa Yesus, tapi dia tak mau mendengar dan melakukan apa yang difirmankan Yesus saudara. Roh jahat tak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kita sebagai anak-anak Allah pengikut Kristus saudara, seharusnya bukan sekedar mengenal dan tahu, tapi kita selayaknya mendengarkan. Yesus disampaikan kepada kita semua. Setiap bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 11 ayat 15. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Matius 13 ayat 9. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Wahyu 3 ayat 6. Masih banyak saudara.
apa yang dikatakan oleh Yesus tentang mendengarkan. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan. Nah, adakah kita saudara sebagai pengikut-pengikut Kristus yang percaya kepada Dia mau mendengarkan setiap firman yang disampaikan saudara? Baik itu melalui pembacaan-pembacaan kitab suci, renungan-renungan yang kita terima, ataupun homili. Tidak sedikit saudara yang mendengarkan renungan atau homili di gereja saudara duduk sambil tidur atau sibuk dengan gadgetnya. Bagaimana kita dapat mendengarkan suara Tuhan kalau demikian saudara? Kita tidak saja mendengarkan, tapi kita juga dituntut untuk melakukannya. Kita juga dituntut sebagai pelaku-pelaku firman itu sendiri, mampu menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dikatakan. Inilah perbedaan pengikut Kristus dengan para imam dan ahli Taurat serta si roh jahat itu saudara. Jika kita mampu menghidupi apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dikatakan saudara, maka apa yang keluar dari mulut kita akan mempunyai kuasa. Karena kuasa itu sendiri telah diberikan oleh Yesus Kristus Tuhan kita kepada kita. Kita lihat apa yang dikatakan dan diucapkan oleh Yesus kepada si roh jahat itu. Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Markus 1 ayat 25. Apa yang terjadi dengan hardikan Yesus ini saudara? Hardikan yang punya kuasa saudara membuat roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaringnya, ia keluar daripadanya. Markus 1 ayat 26. Inilah menjadi semakin takjub di antara mereka, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa, roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya." Markus 1 ayat 27. Saudaraku, kuasa itu sudah diberikan kepada setiap kita yang percaya kepadanya saudara. Inilah yang diberikan Yesus Tuhan kita kepada kita yang pertama. "Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takut kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga." Lukas 10 ayat 19 sampai dengan 20. Belum percayakah kita saudara kalau kita sudah dikasih kuasa? Kalau begitu saudara, beranikah kita kembali menghardik si roh jahat itu saudara, terutama roh jahat yang ada di dalam diri kita? Tuhan Yesus yang dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa telah memberikan kuasa itu kepada kita, kepada murid-muridnya. Ia berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Matius 28 ayat 18. Lalu ia memberikan perintah kepada murid-muridnya dan kita sekalian yang percaya untuk itu. Dia berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Matius 28 ayat 19. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Matius 28 ayat 20a. Ingat, kita tidak ditinggalkan sendirian saudara. Janjinya, "Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Matius 28 ayat 20. Nah sekarang saudara, bagaimana kita dapat mengajar dan berkata-kata dengan kuasa seperti Tuhan Yesus? Ada 3 langkah untuk itu yang harus dapat kita lakukan saudara.
yaitu belajar kepadanya, beritakan Injilnya, dan mengajarkan firman-Nya, saudara. Saudaraku, perenungan pagi ini mau menyatakan kepada kita yang adalah anak-anak Allah. Hendaknya kita selalu mendengarkan firman-firman-Nya, saudara. Baik dari pembacaan kitab suci, renungan-renungan yang kita terima, ataupun homili, saudara. Kita tidak sekedar mendengarkan saja seperti para imam dan ahli Taurat, juga si roh jahat itu, saudara. Tapi kita dapat menghidupi apa yang dikatakan, saudara, dan mengatakan apa yang dihidupi. Dengan kata lain, apa yang kita katakan dalam firman Tuhan, kita pun dapat melakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga apa yang kita katakan akan bermakna dan memberkati mereka semua yang mendengarkan kita. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita mau selalu mendengarkan dengan seksama setiap firman yang diberikan, dan kita praktekkan, kita lakukan. Kita menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, sehingga apa yang kita sampaikan dengan kata-kata dari mulut akan mempunyai kuasa dari Yesus Tuhan, sehingga memberkati semua orang. Yesus Tuhan, mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus agar kami mampu mendengarkan dan menghidupi apa yang kami dengar dan dapat melakukannya, sehingga apa yang kami sampaikan kepada saudara-saudari kami, mereka semua dapat menjadi berkat mereka semua. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Shalom Alaikum.